Eh, Bu Teti yang buka ya, nanti disambung sama anggota yang lain. Ya, Bu Nis. Belum nampak Kak Bu Nis? Ya. Cacat dulu ya. Atau saya bantu share screen Kak Bu Teti. Sudah muncul Kak? Belum Bu Teti. Oh, sampun. Ini sudah. Sudah Bu Teti. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Iya, tadi ya sebentar. Dari kelompok 5 yang beranggotakan yang ke-1 Bu Niswatul, yang kedua dengan saya sendiri Bu Teti, yang ketiga Bu Dian, keempat Bu Emi, dan kelima Bu Sunasi. Materi hari ini adalah mengantar statistika pendidikan. Statistika membantu menganalisis data pembelajaran. Digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar, mendukung pengambilan keputusan guru. Kelihatan ya Ibu-Ibu? Pengertian ukuran pemusatan data. Suatu nilai statistik yang digunakan untuk mengambil data dengan satu angka yang dianggap sebagai titik pusat atau nilai yang paling menggambarkan data tersebut. Yang kedua, menyederhanakan kumpulan data, membantu pengambilan keputusan pendidikan. Monggo Bu Niswa dilanjut. Baik, terima kasih Bu Teti. Jenis-jenis ukuran pemusatan. Ada min adalah nilai rata-rata, kemudian median adalah nilai tengah, kemudian modus adalah nilai yang sering muncul. Next, Bu Teti. Oke, min adalah rata-rata. Min adalah jumlah seluruh data yang dibagi jumlah data, seperti contohnya hasil perhitungan total semua siswa dari siswa 19 anak yaitu 406. Nah, minnya untuk min BBTB-nya yaitu 406 dibagi dengan jumlah siswa. Min di sini terdapat 20
1,37 kg. Jadi rata-rata berat badan siswa keseluruhan adalah 21 kg. Next, Bu Teti. Oke, kemudian modus. Modus merupakan data yang paling sering muncul dari data. Modus dari berat badan 19 siswa yaitu 17,6 kg. Artinya berat badan yang paling banyak dimiliki siswa adalah 17,6 kg. Next, berarti. Nah, kemudian median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Dihitung langsung untuk data ganjil atau data rata-rata dua nilai tengah untuk data genap. Median berat badannya yaitu 21,5 kg. Selanjutnya disambung oleh Budian. Siswa, makasih. Ini saya lanjutkan ya. Data digunakan untuk analisis statistika ini dari kelompok TK Bunda nggih, di lembaganya Bu Niswa nggih. Kedengaran Bunda? Kenalan Budian. Oke. Next Bu Teti. Tidak kelihatan Bu Teti. Kelebihan Bu Teti. Masih dari kelebihan. Kurang atas Bu Teti. Saya lanjut ya Bunda sambil menunggu ya. Kelebihan dan kekurangan. Ukuran data melalui MEN, kelebihan dan kekurangannya itu mudah dihitung dan sensitif terhadap nilai ekstrim. Sedangkan modus tidak terpengaruh nilai ekstrim dan tidak mempertimbangkan seluruh data. Kalau median mudah dipahami dan bisa tidak ada atau lebih dari satu. Next Bu Teti. Hasil yang terlihat pada diagram berat badan, sebagian besar berat badan siswa berada pada kisaran 17 sampai 23 kg. Kedua, rata-rata berat badan siswa adalah 21,37 kg. Ketiga, nilai yang paling sering muncul atau modus adalah 17,6 kg. Keempat, median atau nilai tengah berada di sekitar 21,5 kg. Kelima, tidak terdapat perbedaan yang terlalu jauh antar siswa. Next, Bu Teti. Interpretasi data. 1. Sebaran berat badan siswa tergolong relatif stabil. 2. Tidak terlihat adanya penyimpangan ekstrim yang signifikan. Ketiga, mayoritas siswa memiliki berat badan yang masih dalam rentang wajar untuk usia PAUD. Next, lanjut Bu Sunarsi, monggo. Terima kasih. Saya lanjut nggih. Sebagian besar tinggi badan siswa berada pada kisaran 100 cm. 110 sampai 105 cm. Rata-rata tinggi badan siswa adalah 102,57 cm. 3. Hanya sedikit siswa yang berada di bawah 108 cm atau di atas 120 cm. Perbedaan tinggi antara siswa tidak terlalu mencolok. Next, Bu Teti. Interpretasi data. Sebaran tinggi badan tergolong cukup rata-rata. 2. Tidak
ada penyimpangan ekstrim yang signifikan. 3. Mayoritas siswa memiliki tinggi badan yang sesuai dengan rata-rata kelompoknya. Next. Interpretasi pendidikan. Hasil pengamatan dapat digunakan untuk membantu guru dalam 1. Monitoring pertumbuhan tinggi badan anak. 2. Deteksi dini masalah gizi yang dialami anak, gizi buruk, gizi baik, atau obesitas. 3. Evaluasi perkembangan fisik, berat badan, dan tinggi badan anak. 4. Perencanaan program makanan sehat untuk anak. Next, Bu Teti. Kesimpulan. 1. Data berat dan tinggi badan menunjukkan kondisi kelas yang relatif stabil. 2. Tidak terdapat perbedaan yang sangat ekstrim antara siswa. 3. Ukuran pemusatan main median modus membantu guru memahami gambaran umum kondisi fisik siswa. 4. Data ini sangat penting dalam pendidikan anak usia dini untuk mendukung tumbuh kembang optimal. Next, Bu Teti. Terima kasih. Untuk saya kembalikan lagi ke Bu Teti. Monggo, sesi tanya jawab. Monggo, bunda-bunda bertanya. Monggo Ibu-ibu, silakan untuk bertanya. Sekarang absen nomor berapa? Ya, Bunda Husnul ya duluan ya. Monggo Bunda. Terima kasih, Bu. Terima kasih kelompok 5, nggih. Nggih, Bu Husnul. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana modus atau nilai yang paling sering muncul dapat digunakan guru untuk mengidentifikasi kemampuan atau perilaku yang paling dominan dikuasai oleh sekelompok anak dalam satu periode pembelajaran. Bu Teti? Nggih, Bu Nis? Bu Husnul nggih, pertanyaan dari Bu Husnul ya tadi. Nggih, Bu Nis. Oke, baik, saya bantu menjawab nggih. Tadi pertanyaannya bentar. Bagaimana modus nilai yang sering muncul dapat digunakan guru untuk mengidentifikasi kemampuan atau perilaku yang paling dominan dikuasai oleh sekelompok anak, nggih, Bun? Betul? Nis. Oke, ini saya bantu jawab. Gini, Bun. Fungsi modus dalam pembelajaran. Fungsi modus dalam pembelajaran yaitu modus dapat mengidentifikasi kemampuan paling dominan di antara anak-anak dalam satu periode. Maksudnya begini, kalau di lembaga saya, misalkan ada anak nih yang dia itu suka membaca buku cerita, Bunda. Misalkan ada 18 anak, ada 10 anak yang gemar membaca buku cerita yang disediakan di pojok baca itu. Kemudian ada 8 anak yang tidak mau membaca, sama sekali tidak mau. Nah, ini di situ bisa kita gunakan fungsi modusnya ya, Bu ya. Kita bisa mencari modusnya itu dari 18 anak itu. Kita cari modusnya itu
dari 18 anak itu modusnya anak yang misalkan sedang-sedang, posisinya sedang-sedang, kadang mau membaca, kadang tidak, itu bisa kita gunakan modusnya Bunda. Seperti itu. Bagaimana Bu Husnul? Berarti kita bisa memilah, ini anak yang gemar membaca, ini anak yang nggak mau, begitu nggih Bu Nis nggih? Nggih, betul. Oke, terima kasih atas jawabannya untuk kelompok 5. Nggih, sama-sama. Belum nyala ya? Bu Safira selanjutnya. Ya Bu, saya bertanya, misalnya apa namanya kehadiran di kelas itu rata-ratanya kan 85% itu dalam 1 bulan. Interpretasi yang tepat mengenai kedisiplinan dan keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran itu apa ya Bu? Nggih, Bu Safira. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin Bu Emi bisa jawab. Atau Bu Dian, Bu Sunarsi. Nggih, terima kasih. Saya coba menjawab nggih. Intervensi rata-rata kehadiran 85% selama 1 bulan nggih. Menunjukkan tingkat kedisiplinan anak, keterlibatan orang tua yang baik dalam proses pembelajaran anak. Ngaten Bu. Ya, terima kasih Bu Sunarsi jawabannya. Nggih, sami-sami Bu. Nggih, saya tambahi ya Bu Safira. Berarti interpretasi rata-rata itu ditunjukkan yang ini ya Bu Safira ya. Yang pertama itu kedisiplinan anaknya. Yang paling penting itu kita nilai itu kedisiplinan anaknya dan absensinya itu ya. Yang pertama itu yaitu yang penting itu kedisiplinan anaknya itu ditunjukkan. Jadi 85% itu kita menilai kedisiplinannya. Jadi untuk nilai misalkan anak-anak sekarang itu kadang memang kadang pinter, tapi anaknya nggak disiplin, kadang jarang masuk atau terlambat. Meskipun dia pinter, tapi di dalam nilai interpretasi rata-rata ini kita tetap mempersatukan yang kedisiplinannya. Jadi untuk kepinterannya itu nanti mungkin bukan ikut yang kehadiran ya. Ada nilai sendiri gitu loh. Paham Ibu Safira? Atau mau ditambahi Bu Emi atau Bu Niswa? Atau saya lanjut ya. Yang ketiga Bu Yuyun, monggo. Ya, terima kasih Bu Teti. Yang saya tanyakan, ini menyangkut, ada sangkut pautnya tadi hubungannya dengan yang ditanyakan Bu Kusnul ya. Pertanyaan saya, jika modus dari jenis mainan yang paling sering dipilih anak-anak itu adalah balok, Lego, apa implikasinya bagi guru dalam merancang sebuah kegiatan pembelajaran tersebut selanjutnya agar lebih variatif? Saya coba jawab ya Bu ya. Ya, monggo. Yang di sini jenengan maksud adalah implikasi modus balok ya pada jenis permainan yang akan dipilih. Guru perlu merancang kegiatan pembelajaran yang lebih variatif agar anak-anak
bisa mengeksplorasi jenis mainan lain yang tidak hanya terfokus pada balok tersebut. Seperti itu, Bu. Berarti ndak harus yang dinilai ndak harus yang memilih balok saja ya. Iya, jadi Ya, perlu di guru situ kan tuh perlu variasi kreatif gitu ya. berhubungan dengan jumlah balok juga kan ikut dalam hitungan, Bu. Jadi itu bisa dikategorikan ke dalam untuk penghitungan min, modus, median. Jadi kalau misalkan untuk baloknya itu diketahui warna pink itu berapa jumlahnya, warna biru itu berapa jumlahnya, itu akan mungkin anak belajar untuk menghitung dari situ. Jadi kita sebagai gurunya bisa untuk menentukan di mana untuk min, median, serta modusnya. Mungkin seperti itu. Berarti yang dilihat warnanya bukan bentuknya. Atau gimana? Bisa warna dan jumlah, Bu. Jadi kalau kuantitinya itu kan berarti ada kaitannya dengan angka. Kalau angka itu tidak akan keluar juga dari penghitungan min, modus, median. Seperti itu, Bu Yun. Oh, gitu. Ya, Berarti cuman kalau selain medianya itu yang digunakan itu untuk balok gitu tadi gimana gitu. Dalam sebuah permainan seperti itu. kalau Ini yang media dimaksudkan lain berarti modus. bisa ya? Bisa, Bu. Kan kita kalau media itu fleksibel ya, sesuai dengan adanya media yang tersedia atau adanya media yang disiapkan oleh Bu Guru. Iya, tapi ini kan yang dimaksud ini kan eksplorasi modus. Jadi modus itu guru perlu bervariasi agar anak itu tidak fokus pada balok itu saja. Jadi guru itu kayak menyelimurkan anak-anak itu biar ke mainan yang lain, ngoten lho Bu Yuyun. Biar anak nggak fokus satu balok itu aja. Jadi guru tuh harus inisiatif, variasi. Itu kan yang nomor satu kan guru kan memang harus terampil, nggih. Nah, Biar ya nggak itu. fokus satu mainan aja. Ya, ya itu guru harus bisa merancang. Nggih. Benar kan? Bisa Kalau dibelokkan guru, ke mainan lain, jenis-jenis kan banyak kan, nggak balok aja, ngoten loh. Itu kalau untuk medianya ya Bu ya, tapi kalau misalkan ambil salah satu contoh, misalkan itu tadi balok seperti yang saya ungkapkan itu, bahwasannya kalau dari balok saja itu kan kita masih bisa adanya pengenalan warna, terus adanya pengenalan angka ataupun jumlah dalam masing-masing warna tersebut. Jadi kan kita sebagai guru itu juga lebih bisa mengembangkan variasi dari hanya sekedar media balok itu kita kembangkan menjadi apa sehingga kita bisa mengetahui nanti nilai tengahnya itu yang seperti apa, terus untuk yang modusnya min, median, modusnya itu seperti apa, gitu Bu. Tapi kan kalau kita berpatokan pada warna ya enggak, maksudnya enggak harus Bu menurut saya. Karena balok itu kan bentuknya kan bermacam-macam. Berarti kita patokannya kemana dulu? Kalau permainannya balok, berarti kalau hari ini yang kita hitung adalah mengkelompokkan balok sesuai dengan warnanya, oke. Tapi kalau berarti hari berikutnya tidak boleh sama, harusnya menggunakan media yang lain. Jumlahnya, bentuknya. Bentuknya gitu. Oke. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Makasih Bu Yuyun. Monggo Bu Erni. Oke, Bunda, terima kasih. Ini loh Bunda, mengapa penting bagi guru PAUD untuk tidak hanya melihat min, tetapi juga median dan modus, serta melaporkan perkembangan anak kepada orang tua agar gambaran yang diberikan lebih utuh. Itu Bunda. Izin saya jawab ya Bu Teti. Terima kasih ya Bu Erni. Bantu jawab sama ini ya Bu Dian ya. Monggo Bu Dian. Maksudnya gini ya Bu Erni. Pentingnya melihat median, modus bagi guru PAUD gitu ta. Nggih, Bunda Dian. Nggih, kalau menurut pendapat kelompok kami ya, agar gambaran perkembangan anak lebih utuh dan tidak bias. Yang kedua, memberikan informasi yang lebih lengkap dan valid kepada orang tua.
Bagaimana Bu Erni? Apa kurang jelas? Ketiga Saya pasien tambahkan, bagaimana? Bu. Nggih. Nggih, monggo Bu Emi. Ya. Mungkin dalam hal ini yang lebih diterapkan adalah itu apa tentang validasi ya, bahwasanya kita memberikan materi ataupun memberikan gambaran secara mendetail tentang sesuatu hal atau tentang pembelajaran pada hari tersebut itu dengan valid kepada orang tua, sehingga orang tua itu mempunyai pegangan bahwasanya anak saya itu sudah bisa pembelajaran ini, pembelajaran itu. Jadi di sini untuk melihat min, median serta modus itu guru itu harus memang bisa menguasai hal itu supaya kita bisa juga menerangkan kepada wali murid bahwasanya yang kita ajarkan dan data yang kita punya itu adalah valid atau sesuai dengan kebenarannya gitu, Bu. Suwun Bunda penjelasannya. Nih. Nggih, Bu Erni, terima kasih ya Ya, sudah monggo. bertanya. Monggo Ya. selanjutnya Bu Indah kami persilakan. Oke, Bunda, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana etika kita, Bunda, sebagai pendidik dalam menyampaikan hasil ukuran pemusatan data, meliputi means, median, modus itu kepada wali murid agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap kemampuan anak. Tetapi kita itu menjelaskan bahwa semua itu sebagai dasar pemetaan kebutuhan belajar, Bunda. Terima kasih, Bunda. Ya, saya coba untuk jawab ya. Untuk etika menyampaikan hasil pemusatan data kepada orang tua, yaitu harus disampaikan dengan cara yang tidak menimbulkan stigma negatif atau pendapat negatif dari orang tua atau dari wali murid tersebut. Jadi supaya wali murid itu juga mempunyai pemikiran yang positif tentang hasil pengajaran kita terhadap anak-anak mereka. Terus selanjutnya itu kita gunakan hasil sebagai dasar pemetaan kebutuhan belajar anak, bukan untuk menilai anak atau menghakimi kemampuan anak. Jadi kita itu tidak bisa langsung mengejudge bahwasanya anak A dengan anak B itu lebih pintar anak A atau anak B itu tidak bisa apa-apa, dan kita itu tidak bisa ngejudge seperti itu. Seperti itu Bu Indah. Orang tua itu yang kadang itu tidak percaya gitu loh, Bu. Kalau kita menunjukkan bahwa anak itu kekurangannya di sini. Kadang ada yang marah, Bunda, masa sih Bunda, anakku itu di rumah itu seperti ini, kayak gini-gini, di sekolah itu seperti ini, gitu Bunda. Lah makanya itu kan kita punya penilaian, Bu. Di mana penilaian kita itu yaitu tadi kita harus punya pegangan yang disebut min, median serta modus. Di mana semua itu diprioritaskan tetap berdasarkan angka. Jadi supaya kita juga menyajikannya itu kita tahu bahwasanya anak ini tuh mempunyai kelebihan itu di mana dan mempunyai kekurangannya itu di mana melalui penghitungan-penghitungan berdasarkan angka tersebut. Gitu, Bu. Kalau enggak ya didukung lagi dengan adanya video-video atau foto ketika anak itu mungkin pada saat kesulitan untuk berinteraksi dengan temannya atau saat dia itu mengalami kesulitan ketika mendapatkan pelajarannya. Seperti itu. Oh, nggih, Bu Emi. Jadi bisa di dokumentasi ketika belajar di Nah, sekolah. ya. Betul. Pakai dokumentasi, Bu. Itu akan lebih valid lagi soalnya. Jadi kalau kita ada dokumentasi itu kita sudah nggak bisa lagi untuk disalahkan sama wali murid seperti itu, Bu. Itu kan pegangan kita soalnya. Ibaratnya kan bukti otentik kita untuk mengajar seperti itu. Nggih, Bu Emi. Terima kasih, Bu Emi. Ya, sama-sama. Yang lainnya monggo silakan bertanya lagi. Monggo, Bunda-bunda, ada yang mau bertanya lagi?
Monggo Bu, siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin sudah, mungkin. Sudah cukup ya Ibu-ibu? Nggak ada yang bertanya lagi? Jadi untuk materi hari ini mungkin kurang jelas untuk pengukuran-pengukuran. Mungkin nanti kita bisa ditambahi penguatan dari Bu Wulan, nggih. Saya Oke, akhiri. Bunda-bunda sudah sangat kuat Oke. sepertinya ini, Bunda-bunda. Saya akhiri. Tidak butuh lagi nih Terima penguatan. kasih. Dari kelompok 5 kami akhiri nggih Bu Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetangga saya ketawa-ketawa. Ya udah kuat. Iya. Oke. Bunda-bunda, tadi saya dengar, wah asik banget nih, banyak banget juga yang bertanya ya dari tadi. Nah, kira-kira apa yang masih menjadi kendala, masih ngebatin nih, yang masih perlu kita luruskan bersama? Apa Bunda? Ada? Mungkin cara perhitungannya mungkin ya Bu ya. Ya cara perhitungannya pakai rumus aja. Kalau nggak mau capek-capek pakai ChatGPT. Enggak sih Bunda. Pokoknya intinya min median modus itu kan ada rumusnya ya. Nah, kalau tadi rumusnya min apa Bunda? Rumusnya min. Jumlah apa Bunda? Jumlah data dibagi banyaknya data. Ya, jumlah data atau Jumlah jumlah data source dengan bagi data. dibagi dengan jumlah banyaknya ya. Data. Oke. Kalau yang modus? Modus itu kan nilai yang sering muncul ya, Bu? Iya, Nilai berarti tengah. Kan itu beda lagi Bunda, nilai tengah itu median. Min atau median. Median. Kalau min itu rata-rata ya Bunda. Min rata-rata. Yang jumlah data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ya, misalnya jumlah datanya ada 6, 4, bukan 6, terlalu banyak. 5 misalnya, kita misalnya rentang skornya 1 sampai 5. 5, 5, 5, 4, 3, 3, 3. Misalnya ada 7 nih banyaknya. Nah, itu semua ditambahkan, kemudian dibagi dengan 7, dengan banyaknya. Sebentar ya, saya jawab rep dulu. Kan, ya, begitu ya Bunda. Kemudian modus. Nah, modus kan tinggal cari aja ya angka yang sering muncul ya. Misalnya 777, 777, kemudian ada 895. Nah, berarti kan yang paling banyak yang mana? 7 kan? Nah, gitu. Kemudian kalau median, nah ini median yang sedikit tricky, Bunda-bunda. Sedikit agak itu ya, agak sulit. Kalau misalnya dia ganjil, oke ya. Nah, tapi kalau misalnya angka banyaknya data itu genap. Nah, kalau dia ganjil kan tinggal mencari yang ada di tengah kan. Nah, kalau misalnya ada 7 tuh, berarti kan tinggal cari satu yang ada di tengah untuk median. Nah, tapi kalau jumlah banyaknya data ada 8. Nah, gimana cara nyarinya? Kelompok tadi, adakah itu disampaikan? Enak tak kepala api? Dengan gula tanpa gula? Aku mau white coffee loh. Iya, masih puasa. Tapi kan masih puasa. Terus ngapain kamu udah ngisi juga?
Oh, buat lulur aja itu. Apa? Oh, loh, kan Anda cuma bertanya sekali loh. Cuma bertanya sekali. Mohon izin menyampaikan Bulan untuk Ya. mencari median jika jumlah datanya genap nggih tadi. Nggih. Betul. Mana Kemungkinan caranya? kalau menurut saya itu mediannya itu dihitung dari rata-rata 2 nilai tengah. Kemungkinan seperti itu. Kemudian dibagi 2. Apakah seperti itu? Betul sekali Bunda. Jadi yang ada di angka nomor berapa? Kalau sedia 1 sampai 8 berarti dia ada di 56 ya? 56. Oh, 5 dan 6 dijumlahkan. Yang 6 dijumlah kemudian dibagi 2. Ya, Oke. Gampang kan Bunda? Ya. Begitu. Nah, padahal ini lagi puasa loh. Tapi semuanya dimudahkan. Karena amal ibadahnya yang banyak. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi kah Bunda-bunda? Sudah ya. Oh, satu aja ya. Ini udah ya. Monggo. Iya. Bagaimana Bunda? Perlu diurut dari yang terkecil ke yang besar ya? Atau sebaliknya? Iya. Oke. Oke, pertanyaan bagus, Bunda. Ya, jadi kalau untuk yang ini perlu diurutkan dari angka yang terkecil sampai dengan angka yang terbesar. Dan Bunda-bunda itu cari 2 nilai, 2 skor yang ada di tengah, kemudian dibahagi 2. Ya, betul Bunda Siti, terima kasih sudah mengingatkan. Alhamdulillah. Oke. Berarti masih ingat itu pelajaran SMA-nya. Oh iya dong, ini kan pelajaran SMA ya. Nah, kalau seumuran ini kayaknya itu pelajaran TK deh. Aduh, bercanda Bunda, masih muda kita. Oke, baik. Bunda-bunda semuanya, ya terima kasih. Sekarang sudah tinggal 20 menit lagi jam 4. Saya harus bergegas, bersiap-siap. Nah, semoga bunda-bunda juga ya ini bisa ngabuburit dan mendapatkan gorengan yang terbaik di sana. Ya, kita ketemu lagi tanggal 25. Ya. Minal aidin wal faizin. Ya, selamat menyambut ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bunda-bunda semuanya. Sehat. Sama-sama Bu Bulan. Selamat lahir batin.